Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu jalla jalaluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dengan karunia itu kita merasakan rasa aman yang sebahagian saudara kita tidak merasakannya. Rasa nyaman bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, yang sekali lagi sebahagian saudara-saudara kita, terutama mereka yang ada di Palestina pada saat ini, tidak merasakannya. Dengan keamanan tersebut kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan ini patut kita syukuri dengan syukur yang sesungguhnya, yaitu beribadah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang dimaksudkan dengan syukur yang sesungguhnya. Khotib pada hari ini jamaah sekalian diamanahkan untuk membawakan khutbah dengan tema sumbangsi Islam terhadap dasar negara. Oleh sebab itu saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk sedikit mereview kembali tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika kita melihat sejarah, maka kita akan mendapati pada catatan sejarah bahwa ternyata Islam melalui para ulama dan santri-santri memiliki peranan yang sangat besar
dalam mengantarkan Indonesia kepada kemerdekaannya. Kalau kita klasifikasikan peranan Islam melalui para ulama, para santri, maka paling tidak ada 5 peranan besar yang diberikan Islam terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, jamaah sekalian sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ulama dan santri yang meningkatkan kesadaran nasional melalui mimbar-mimbar. Para ulama menyerukan semangat nasionalisme, dan dengan semangat itu berkobar pada rakyat Indonesia semangat perjuangan untuk memperjuangkan negerinya, karena mereka sadar bahwa mereka memiliki hak-hak sebagai bangsa. Mereka telah paham bahwa mempertahankan hak-haknya adalah bagian dari jihad, dan ketika mereka mati dalam mempertahankan hak-haknya, maka itu mati dalam keadaan syahid yang insya Allah dijamin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah peranan ulama, para santri, membangun, meningkatkan kesadaran nasional sehingga muncul semangat juang untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, jamaah sekalian sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ulama dan santri menggalang dana dan bantuan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka menggalang bantuan untuk mendapatkan makanan, obat-obatan, bahkan persenjataan yang kemudian diberikan kepada para pejuang, dan dengan itu mereka berjuang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, jamaah sekalian sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ulama memimpin gerakan perlawanan. Mereka memimpin dengan terorganisir. Mereka melatih strategi perang, dan dengan itu muncullah perang di Penogoro, perang Aceh, dan perang-perang yang lain yang dipimpin oleh para ulama yang pada akhirnya mengantarkan kita kepada kemerdekaan. Ulama dan santri juga punya peranan dalam diplomasi internasional, dan yang relevan dengan judul khutbah kita pada siang hari ini, ternyata ulama memiliki peranan dalam merumuskan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Makanya kalau kita perhatikan jamaah sekalian sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di semua sila yang terdapat pada Pancasila itu terdapat nilai-nilai Islam, dan itulah sumbangsi Islam terhadap dasar negara. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Islam paling sempurna dalam mengajarkan bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, yang memberi rezeki dan mengatur segala kebutuhan manusia. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah, dan meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam asma wa sifat, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemilik nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah bagian dari nilai-nilai Islam.
Karena Islamlah ad-din, agama yang paling memanusiakan manusia dalam menjaga jiwa dan kehormatannya. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Islam betul-betul menjaga jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an." Siapa yang membunuh jiwa padahal dia tidak membunuh dan juga tidak melakukan kerusakan, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia seakan-akan telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi satu jiwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan seluruh jiwa yang ada. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan siapa yang menjaga jiwa, maka dia seakan-akan telah menghidupkan manusia seluruhnya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memanusiakan manusia lewat ad-dinul Islam, memberikan keadilan tanpa memandang kaya atau miskin, tanpa memandang rakyat biasa atau dia adalah pejabat, tanpa memandang dia muslim atau kanon muslim, semuanya mendapatkan keadilan. Dan inilah nilai yang masuk pada sila yang kedua dari Pancasila, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia, apalagi kalau kita membaca sejarah jamaah sekalian, maka kita akan mendapati pada catatan sejarah bahwa ternyata Nabi kita Muhammad SAW itu datang mempersatukan. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menjadi pemimpin di Madinah, maka Nabi kita Muhammad SAW mempersatukan seluruh kaum, mempersatukan seluruh suku dengan piagam Madinah. Ada dari suku Quraisy, yaitu kaum Ansar, kemudian dari kaum Muhajirin, kemudian dari kaum Ansar ada 8 suku, kemudian dari kaum Yahudi ada 5 suku, kemudian ada suku musyrik. Semuanya dipersatukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada akhirnya dari suku Yahudi ada yang berkhianat, tapi poinnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang untuk mempersatukan. Bahkan suatu ketika salah seorang dari sahabat Ansor yang kemudian menonjolkan keansorannya, "Nahnu ansori, kami ini orang Ansor," itu ditegur oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tinggalkan itu, karena dia adalah sesuatu yang menjijikkan." Coba bayangkan, predikat Ansor itu adalah predikat yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, "Minal muhajirina wal ansor." Panggilan itu adalah panggilan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika panggilan itu digunakan untuk memicu perpecahan, maka itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu sebelum hari ini ada sebahagian kelompok yang selalu mengatakan, "Saya Pancasilais." Sekiranya Nabi kita ada pada saat ini, maka dia akan menegur itu, karena itu bisa memicu perpecahan. Ansor saja, kemudian Muhajirin, pemberian nama itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dia digunakan untuk hal-hal yang bisa memicu perpecahan, maka dia dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kemudian mengatakan, "Doha, tinggalkan, karena dia adalah sesuatu yang menjijikkan." Dan seterusnya jamaah sekalian, sila yang keempat dan kelima semuanya terdapat nilai-nilai Islam, dan sekali lagi itulah sumbangsi Islam terhadap dasar negara kita, negara yang kita cintai, Indonesia. Barakallahu lakum
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Pada khutbah yang kedua ini saya mengajak kepada diri saya dan kita semua, mari berupaya semaksimal mungkin untuk menanamkan nilai-nilai Islam pada kehidupan kita. Mudah-mudahan ketika kita termasuk orang-orang yang mampu mengaplikasikan Islam dalam hidup dan kehidupan kita, kita termasuk orang-orang yang diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Evaluasi diri, introspeksi diri dalam upaya untuk selalu memperbaiki kapasitas kita adalah sebuah keharusan, sebab tidak ada di antara kita yang sempurna. Semua memiliki kekurangan. Yang terbaik dari mereka yang memiliki banyak kekurangan, mereka yang selalu mengerti akan kekurangan dirinya, lalu kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, dan mudah-mudahan pada akhirnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung khutbah ini, marilah kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kata beliau, barang siapa berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'waya qadiyal hajat. Allahumma ansur ihwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana al mustada'afina fi Palestin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.